Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ita Purnamasari dari SMK Negeri Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung akan menjelaskan terkait tentang pendidikan inklusi guru belajar. Kenapa pendidikan inklusi hadir di Indonesia? Karena setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Maka dari itu ada beberapa latar belakang yang mendasari kenapa pendidikan inklusi hadir. Yang pertama, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, bahwa kita memiliki begitu banyak keragaman. Yang kedua, adanya kita perlu menumbuhkan generasi kita rasa empati dan simpati. Yang ketiga, kita memahami bahwa seluruh manusia itu adalah individu itu adalah unik, tidak bisa disamakan. Yang keempat adalah salah satu kompetensi yang perlu guru tingkatkan. Yang kelima, dari situ sebagai guru kita harus mampu merancang strategi terbaik untuk setiap pembelajaran. Maka yang terakhir, beragam dalam banyak aspek sehingga muncul pendidikan inklusi hadir untuk Indonesia. Adapun latar belakang lainnya yang menjadi dasar berkelanjutan adalah indikator kualitas hidup peserta didik. Ada 4, bahwa peserta didik harus diizinkan mampu untuk melakukan 4 hal, yaitu to live, to love, to play, to work di setiap, bahkan dengan keunikan itu di setiap pembelajaran. Sebelum kita memulai tentang pembelajaran karakter, sebelum kita mulai tentang pembelajaran, maka kita harus pahami dulu tentang karakteristik peserta didik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu karakteristik peserta didik yang reguler. Ini karakteristik peserta didik yang pertama, reguler, umumnya ada di Indonesia di sekolah-sekolah normal lainnya. Yang kedua ada sekolah peserta didik dengan berkebutuhan khusus, yaitu orang-orang dengan kondisi tertentu yang membuat dia menjadi kebutuhan khusus. Dan yang ketiga adalah peserta didik dengan kebutuhan layanan khusus, dengan kondisi dia menyebabkan dia harus mendapatkan layanan tertentu. Kita akan lihat lebih dalam peserta didik dengan berkebutuhan khusus itu kita bagi menjadi ada yang memiliki hambatan sensorik, yaitu tunanetra, tunarungu, ada hambatan mental kognitif, ada tunagrahita, hambatan fisik, tunadaksa, dan hambatan lainnya yang bisa Anda lihat seperti di materi saat ini. Adapun dengan peserta didik berkebutuhan layanan khusus adalah peserta didik dengan kondisi tertentu yang menyebabkan dia harus tetap mendapatkan layanan tertentu. Contoh adalah peserta didik seorang pengemis yang sedang terkena bencana alam, korban kekerasan, korban perang, korban marginal, korban dari hamil, kelaparan, bosan lapar, atau yang dulunya pernah narkoba, atau yang jadi minoritas, bahkan peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata pun itu adalah peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Nah, maka sebelum belajar kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, kita yakini bahwa setiap peserta didik memiliki karakter khusus yang melekat pada dirinya. Jadi setiap peserta didik adalah unik. Yang kedua adalah setiap peserta didik memiliki potensi tertentu, potensi yang berbeda-beda. Ada yang jago di matematika, ada yang jago dalam berbahasa Indonesia, ada yang jago dalam seni lukis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peserta didik belajar sesuai dengan karakter dan potensinya. Sebagai guru, kita harus mengembangkan ketiga hal tersebut, meyakininya. Maka konsep hadirnya pendidikan inklusi hadir dengan bahwa pendidikan itu untuk semua orang, bahwa pendidikan hadir untuk semua orang, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Ketiga karakteristik itu harus mampu terlayani. Yang kedua adalah mengakomodir semua perbedaan peserta didik, meyakini bahwa peserta didik itu unik. Yang ketiga adalah sekolah siap menerima apapun keadaannya. Yang keempat adalah penyesuaian sistem berlaku bagi seluruh anak. Dan yang terakhir adalah mengatasi hambatan belajar yang anak peserta didik hadapi. Maka mekanisme pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus tidak hanya berkebutuhan khusus, bahkan ini mekanisme pelayanan untuk seluruh anak. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dan mengasesmennya. Yang kedua adalah
penempatan dan tindak lanjut. Untuk lebih detail kita masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama, jadi ketika kita menemukan peserta didik, kita harus mengidentifikasinya dan mengasesmennya. Mengasesmennya dalam 3 aspek, yang ada 3 jenis. Yang pertama, mengasesmen atau menilai dari segi akademiknya, bagaimana kemampuan dia membaca, menghitung, dan menulis. Yang kedua, kita lihat menilai dari asesmen akademiknya, bagaimana kira-kira jenis hambatan seperti apa yang dia hadapi atau keadaannya seperti apa yang dia sedang hadapi. Yang ketiga adalah asesmen tentang perkembangan peserta didik itu sendiri, baik kemampuan baik perkembangan kecerdasan, perkembangan emosi, perilaku, komunikasi, dan lain sebagainya. Adapun setelah kita mengidentifikasi dan mengasesmen setiap peserta didik, yang tahap selanjutnya adalah kita menentukan kondisi peserta didik tersebut ada pada kondisi di mana, memetakan kondisi berdasarkan hasil asesmen. Yang kedua, setelah kita mengetahui kondisinya, maka kita akan menganalisis dampak aspek akademik atau usaha tersebut pada proses pembelajaran. Yang ketiga, maka ada muncul analisis strategi layanan akademik atau tindak lanjut yang harus dilakukan. Maka dari itu, salah satu tindak lanjutnya adalah mengakomodasi kurikulum atau mengakomodasi kurikulum model modifikasi. Artinya kurikulumnya dapat kita atur, dapat kita sesuaikan berdasarkan kondisi setiap peserta didik. Apa saja yang dapat dimodifikasi, baik itu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga adalah proses pembelajaran, dan yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Jadi keempat tahap tersebut, ketika kita menemukan peserta didik dengan kebutuhan khusus, maka kita dapat memodifikasi keempat proses tersebut dalam pembelajaran. Maka hasil dari setelah kita mengidentifikasi peserta didik, kita menilai atau mengasesmen, kita melihat kondisi atau posisi kondisi peserta didik, maka muncul layanan, yaitu perubahan modifikasi kurikulum. Maka seyogyanya setiap peserta didik memiliki program pembelajaran individual, di mana program tersebut mendeskripsikan tentang kecakapan atau kemampuan saat ini. Yang kedua adalah sasaran program, baik itu tahunan atau tujuan pembelajaran tahunan. Yang ketiga adalah sasaran pembelajaran jangka pendek. Yang keempat, jenis mendeskripsikan layanan apa saja yang akan diberikan kepada peserta didik tersebut. Kira-kira yang kelima adalah kapan pelaksanaan pelayanan tersebut dilaksanakan, dan terakhir adalah bagaimana hasil penilaian kita selama ini. Ya, jadi begitulah tahap tentang pendidikan inklusi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum